syair qurbahu, dan kita harus merasa qurbahu sangat dekat dengan Allah, atau qurbahu dekatnya Allah minka dari kalian, minka dari engkau. Jadi kita harus merasa Allah dekat dengan kita, sehingga niat dalam hati ya bagus, keinginan dalam hati bagus. Misalnya kita kerja, kita dagang, kita tani, kita usaha, ya niatnya buat apa, gitu kan? Kalau kemudian niatnya semata-mata untuk numpuk-numpuk, ya Allah tahu, ya kan? Allah tahu. Tapi kalau niatnya bagaimana supaya izul Islam wal muslimin, misalnya, i'la'i kalimatillah, supaya syiar, supaya anak-anaknya nanti bisa ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, banyak niat-niat yang bagus. Maka niat itulah yang akan menentukan. Sampai-sampai kiai ngajarin ketika nyapu halaman, kalau dulu kiai sih nimba ya, ambil air di sumur. Santrinya itu ketika nimba air dari sumur, ngisi kolomnya kiai, diniati lagi ngambil ilmu, ngisi hatinya. Sampai gitu kiai. Sama kita nyapu halaman, niat bersihin apa dulu? Bersihin hati. Sama kita mandi malam. Ya kalau mandinya mandi biasa sih nggak ada pahala. Itu mandinya nawaitul husla li rabbi jami'i dzunub, misalnya menghilangkan dosa, ya punya nilai, gitu. Kenapa ini di luar duduknya? Kan punya tujuan, ya? Ini belum jadi, ya kan? Nah, kita dengan dibacain ayat-ayat Allah, wajib sholawat dan lain-lain, ya mudah-mudahan membawa barokah buat kita semuanya. Amin. Dulu saya pernah ngaji Mama Habib Soleh Kalongan. Kita punya baju baru, dipakai sholat, kan? Dipakai sholat. Maka insya Allah membawa berkah. Rumah saya sebelum jadi, saya kalau sholat malam di dalam terus, belum jadi belum tempat. Alhamdulillah, gitu kan? Sampai hari ini rumahnya masih utuh. Nah ini berharap begitu juga. Ini belum jadi, kita baca Yasin dan lain-lain. Sebab bumi ini bisa ngomong. Ada ayat yaumaidin tuhaditsu akhbaraha. Ternyata tidak hanya bumi, semua juga bisa ngomong. Wa nafaqas fi hamlihi kullu dabbatin li quraisyin bi sahil al-sunil arabiyyah. Dulu waktu Nabi Muhammad lahir, semua dabah-dabah binatang-binatang bisa ngomong semua. Ya ini sudah sama, batu-batu bisa ngomong. Makanya di sini disebutkan bahwa kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah di dalam gerak kita, tenangnya kita, lirikan kita, kegiatan kita, kemudian bisikan hati, keinginan hati, dan seluruh keadaan kita. Kita harus merasa dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya Allah adalah nazirun, yang melihat ilaika kepadamu. Wa muttali'un alaika, dan senantiasa melihat alaika terhadap kita. La yakhfa, yang tidak samar alaihi terhadap Allah, minka dari kalian, khafiyatan, dengan samar. Artinya samar itu apa ya, bahasa khafi, tersembunyi, samar tersembunyi. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang tersembunyi. Allah melihat semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan. Nazirun ilaika wa mutali'un alaika, dan melihat seluruh aktivitas kita. La yakhfa alaihi minka khafiyatan, sama sekali tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Tidak ada yang kelihatan, semua kelihatan, semua jelas, semua tampak. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'.
Jadi tidak ada yang hilang dari Allah walaupun lebih kecil dari zarrah semut hitam yang kecil adanya di batu hitam di waktu malam. Jadi bisa lihat semut hitam kecil adanya di batu yang hitam di waktu malam. Kacamata bisa nggak? Tidak bisa. Tapi bagi Allah la ya'zubu ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Baik di langit maupun di bumi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, tidak ada yang ragu-ragu, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qawli fa inna ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila kita bersuara kencang, maka sesungguhnya Allah pun maha mengetahui asirra wa akhfa, sesuatu yang sir, sesuatu yang tersembunyi. Jadi artinya bahwa mungkin dengan cara kita jahar membaca bareng untuk memotivasi, memberikan semangat kepada yang lain. Tapi ada yang kemudian kita bacanya misalnya baca sholawat, gitu kan, atau baca apapun dengan secara sir, wafa, pasti Allah pun tahu. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi. Sesungguhnya Allah adalah beserta kita dimanapun kita berada. Bil ilmi wal ikhabati wal iqtidari. Wa bidzalika ma hidayah wal i'anah. Karena itu, karena Allah senantiasa bersama kita yang meliputi seluruh keadaan kita, maka kita harus senantiasa meminta pertolongan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang biasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim.